Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita kembali lagi bertemu dengan pelajaran matematika. Yang pada hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab statistika. Menganalisis data dari distribusi data yang diketahui. Pertama, pengertian data statistika. Apa sih itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Contohnya bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Lalu setelah data terkumpul, maka data tersebut akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Nah, sedangkan statistika itu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data, dan mempresentasikan data. Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif yang merupakan data bilangan, data kualitatif yang merupakan data bukan bilangan. Lalu, populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek, benda, atau manusia yang akan diteliti. Misalnya, kita akan meneliti sebuah hewan. Hewan itu merupakan populasi. Nah, sampel adalah sebagian populasi yang dianggap mewakili populasinya yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Kalau tadi itu populasinya hewan, kalau sampel itu misalkan hewan gajah. Nah, populasi itu hewan, sampelnya itu gajah. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Cara mengumpulkan data itu ada tiga. Yang pertama itu mencacah atau membilang. Lalu yang kedua mengukur, dan ketiga itu mencatat data dengan turus atau tally. Yang keempat, mengurutkan data. Data yang kita peroleh ketika melakukan pengamatan atau pengukuran biasanya masih belum teratur, sehingga kita akan mengalami kesulitan. Maka dari itu, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke terbesar. Yang kelima, penyajian data. Penyajian data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel itu dibagi ada berapa? Ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Namun pada bab ini hanya akan dipelajari penyajian data tunggal. Contohnya, contoh 4.1. Diketahui nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8 MTS Ma'arif NU 2 Cilawak adalah sebagai berikut. Bisa dilihat itu ya, nilai ulangan hariannya. Setelah kita mengetahui datanya, lalu kita buat tabel sebaran frekuensi untuk memudahkan kita menemukan datanya. Contohnya itu nilainya 20 itu ada 1 frekuensi, terus 30 ada 4 frekuensi. Bisa dilihat sampai seterusnya ya. Lalu yang kedua itu penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram itu dibagi menjadi 4. Ada diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar. Yang pertama, diagram lingkaran. Biasanya pada diagram lingkaran, data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, ini contoh gambar diagram lingkaran. Bisa dilihat ya. Lalu yang kedua, diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Bisa dilihat contoh diagram batangnya ya. Lalu yang ketiga itu ya, diagram garis. Biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkeseimbangan, misalnya peningkatan jumlah penduduk tiap tahun, lalu perkembangan berat badan balita tiap bulan, suhu badan pasien tiap jam, dan curah hujan suatu daerah. Bisa dilihat itu contoh diagram garis ya. Diagram garis itu garis-garis lurus tapi yang menghubungkan loh.
Jadi kalau semisal itu kan badminton 20, sepak bola 25, maka garisnya akan meningkat gitu. Lalu yang terakhir itu diagram gambar atau piktogram. Piktogram adalah penyajian data statistik dengan menggunakan lambang-lambang. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang nilainya cukup besar dengan nilai-nilai data yang telah dibulatkan. Tapi ada kelemahan. Kelemahan dari diagram ini adalah kurang efisien tempat serta sulit penggambaran untuk nilai yang tidak penuh. Lalu kita ke pemusatan dan penyebaran data. Pemusatan data itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata, yaitu merupakan salah satu ukuran pemusatan data. Mean dinotasikan dengan huruf yang di atasnya terdapat garis, misalkan X yang ada garisnya di atas. Secara sistematis dapat dituliskan persamaan sebagai berikut. X rata-rata sama dengan jumlah datum dibagi banyak datum. Jumlah datum itu jumlah datanya ada berapa, kita jumlahkan. Lalu banyak datum itu banyaknya data ada beberapa. Lalu kita ke contoh soal. Perolehan skor tilawatil Quran itu ada 120, 135 dan seterusnya. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu jumlah datum dibagi banyak datum. Jumlah datum itu kita jumlahkan semua skornya, lalu kita bagi banyak datum. Banyak datum itu banyak datanya ada berapa? Ada 10, lalu kita bagi 10 dan kita peroleh hasil 114,5. Itu rata-ratanya. Lalu yang kedua itu median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari datum terkecil ke terbesar. Jadi sebelum kita mencari median, maka kita harus mengurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Contohnya, diketahui data tersebar dengan susunan 55, 75 dan seterusnya. Tentukan mediannya. Sebelum kita menentukan median, kita harus mengurutkan data yang terkecil. Itu dari 45, 55 dan sampai 95. Karena ini datanya ganjil, maka kita gampang untuk mencari mediannya. Kita tinggal menghitung nilai tengahnya, yaitu 75. Jika datanya genap, maka kita jumlahkan data yang kelima dan keenam, lalu kita bagi 2 gitu. Lalu yang ketiga modus. Modus dari data X1, X2, X3 sampai Xn didefinisikan sebagai nilai datum yang paling sering muncul. Nilai data yang sering muncul atau mempunyai frekuensi yang terbesar. Contoh, diketahui data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Bisa dilihat ya. Tentukan modusnya. Modus itu biasanya dinotasikan dengan M0. Nah, dari data tersebut, nilai yang sering muncul itu ada 55, 60, 79, dan 89. Lalu yang kedua, penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ada 3. Yang pertama itu jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara datum terbesar dan datum terkecil yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi jangkauan itu biasanya dilambangkan dengan J sama dengan datum terbesar itu biasanya X maksimal dikurangi X minimal. Lalu yang kedua, kuartil, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Ya, jangkauan kuartil dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan Q3 kurangi Q1. Q3 itu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Lalu simpangan kuartil dapat dirumuskan sebagai berikut. Simpangan kuartil dinotasikan dengan SK sama dengan setengah dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Lalu yang ketiga itu ragam. Ragam data yang terdiri dari kelompok X1, X2, X3 sampai Xn dapat ditentukan ragam dan simpangan baku atau deviasinya sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan setengah sigma NI1 dikali XI dikurangi X strip
pangkat 2. Simbangan baku atau standar deviasinya itu S sama dengan akar S pangkat 2. Bisa dilihat ya. Lalu kita ke contoh. Diketahui data 3, 5, 5, 4, 10, 9, 8, 7, 9. Tentukan jangkauan data, jangkauan interkuartil, dan simbangan kuartil dari data tersebut. Jangkauan tadi rumusnya apa? J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. J-nya itu ada yang jangkauan data tertingginya itu ada 10 dan data terendahnya itu ada 3. Maka 10 kurangi 3 sama dengan 7. Lalu jangkauan interkuartil. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Yang terkecil itu 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk mencari kuartil 1 kita ada 4 tambah 5 dikurangi 2 yaitu 4,5 dan kuartil 2 nya itu 7 dan kuartil 3 itu salah ya, harusnya kuartil 3 itu sama dengan 9 tambah 9 dikurangi 2 sama dengan 9. Nah, untuk jangkauan kuartil kan tadi rumusnya H dikurangi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kuartil 3 nya itu 9 dan kuartil 1 nya itu 4,5. Jadi 9 dikurangi 4,5 itu 4,5. Jadi jangkauan interkuartil data di atas adalah 4,5. Sedangkan simbangan kuartil itu SK sama dengan setengah dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Setengah dikali kuartil 3 kurangi kuartil 1 kan tadi di atas itu sudah dijawab itu 4,5. Jadi setengah dikali 4,5 dan hasilnya 2,25. Jadi simbangan kuartil data di atas adalah 2,25. Ya, sudah selesai materi tentang statistika. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan lalu coba kalian kerjakan buku LKS halaman 46 1 sampai 5. Ya, sekian pemaparan materi hari ini dari Ibu. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.